tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau bisa juga karena terbiasa nih. Jadi kenalin, my happy parents, Aura Azura. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Sabto Dewo yang ada di depan saya. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Oh iya, boleh. Nama saya Sabto Dewo ya. Saya kebetulan saat ini di posisi Deputy Project Manager di Pamabaya. Saya biasanya dipanggil dengan Dewo ya. Oke, baik. Gitu. Ya. Dan hari ini kita berdua udah ada di Kabayan, karyawan Bayan Podcastan. Kita mulai. Mohon maaf ya, personal listener studionya lagi sepi nih hari ini, tapi nggak apa-apa. Semangat pagi Pak Dewo ya, sebelumnya udah Pagi ya. udah Sama-sama. waktu untuk hadir di Kabayan untuk hari ini. Siap. Gimana sih akhir-akhir ini Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat ya dan semangat. Oke baik, berarti udah ready ya Pak ya untuk Insya Allah, Kabayan? insya Allah Oke, ready. ya. Ya. Nah, personal listener, sebelum kita tuh kepoin perjalanan karir dari Pak Dewo nih, personal listener pasti pengen tahu, pengen lebih kenal dekat sama Pak Dewo. Pak Dewo asalnya dari mana? Saya asal dari Jawa Tengah ya. Di sana ada kota namanya Kota Solo, Oke. Surakarta. Ya, jadi saya berasal di sana. Berarti satu tempat sama Pak Jokowi dulu ya Pak ya? Wah iya, tetangga saya. Luar biasa sekali personal Iya. listener namanya Pak Jokowi nih luar Jokowi. biasa. Nah Pak, apakah dari lahir sampai kuliah gitu Pak di Solo atau pindah-pindah di lokasi? Oh iya, jadi sebenarnya kalau tempat kelahiran saya itu di Wonogiri, Mbak. Oke. Lahir saya di Wonogiri, Jawa Tengah juga. Kemudian saya lulus SD, memasuki SMP, saya sudah pindah ke Solo. Ya, sampai hari ini akhirnya saya menetapnya di Solo. Kalau boleh Ya. ceritain Pak, mungkin personal listeners juga ada yang kepo gitu ya, dari SD sampai kuliahnya di mana aja? Oh gitu ya. Atau ada yang satu alma mater? Ya, kalau SD saya itu di sebuah desa yang sangat terpencil, Mbak. Jadi saya tuh masih ingat dulu kalau sekolah itu jalan kaki, ya. Kalau hujan kita mesti harus menteng sepatu gitu ya di sekolah SD itu karena saya harus nyebrangi hutan itu untuk. Jadi areanya cukup ekstrim ya, Iya, Pak, untuk itu bisa ya, sampai Pak? di sekolah itu saya harus nyebrangin hutan gitu. Itu sampai lulus, kemudian saya pindah ke Solo. Kebetulan saya dulu bukan SMP ya, tapi saya Masih maju. karena orang tua saya itu lebih suka saya ke teknis gitu. Jadi saya itu dimasukkan ke sekolah teknik. Oh, Di sana ada Sekolah Teknik Negeri 8 Solo. Saya sekolah di situ 3 tahun, saya lulus ST. Kemudian saya masuk ke sekolah teknik lagi nih. Tapi Oke, lanjutin ke teknik berarti. iya, tapi ini berbeda-beda nih. Kalau dulu di sekolah teknik yang selevel dengan SMP-nya itu di kelistrikan gitu ya. Kemudian di SMA-nya atau sekolah tingginya lanjutannya itu saya di teknologi penerbangan di pesawat Pak, terbang. itu jauh banget. Iya, jauh-jauh banget. Tapi masih ada Masih ya ada sedikit kaitannya lah ya, dengan masih ada beberapa kelistrikannya pelajaran yang ada. mungkin dilanjutin aja. Iya. Nah, kemudian tahun 92 itu saya lulus SMA-nya. Iya. Kemudian saya sempat berhenti setahun waktu itu. Oke. Ya, sempat berhenti setahun karena waktu itu sama orang tua saya untuk kuliah itu sesuatu yang berat gitu ya dari keluarga Mungkin saya. sesuatu yang Ya. tidak mungkin Tidak mungkin. pada waktu Akhirnya itu ketika saya memutuskan untuk kerja dulu gitu. Nah, saya kerja selama setahun, kemudian saya berkesempatan untuk bisa kuliah. Nah, tahun 92, 93 berarti saya sudah baru masuk kuliah. Kuliah saya di Solo juga. Ya, di sana ada yang namanya Akademi Teknologi Warga. Oke. Jadi itu tingkatnya adalah diploma ya, diploma 3, D3. Saya ambil jurusan teknik elektro. Ya. Wah. 3 tahun di sana ya. Yang pertama Kelistrikan. kedua penerbangan, Ya. lanjut lagi elektro. Kok Elektro. bisa? Ini beda-beda semua Pak. Iya, Gak betul. pusing nih kepalanya Pak.
Ya, waktu itu memang apa ya, sempat terpikirkan saya. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk ilmu kelistrikannya itu kan sebenarnya masih ada bau-baunya lah gitu ya, jadi masih berkorelasi gitu. Nah, akhirnya kita putuskan sama orang tua juga waktu itu kita kuliahnya di Akademi Teknologi Warga itu. Gitu. Nah, kalau dari teknik gitu kan Pak ya, terus sekarang ke pertambangan, emang sih ada teknik pertambangan gitu, tapi kan Bapak tidak mengambil itu. Kok bisa Pak akhirnya terjun ke pertambangan? Gimana ceritanya? Itu ada ceritanya. Jadi ketika saya dulu masuk di PAMA itu, saya tidak langsung pegang di operasional production gitu ya, atau di kayak engineeringan gitu. Iya. Tapi saya waktu itu masuk melalui departemen plan. Oke. Ya, jadi plan ini kan salah satu departemen yang bertugas untuk melakukan maintenance alat-alat berat kita ya. Iya benar. Nah, sebenarnya ada korelasinya juga. Karena di dalam situ kita ada maintenance alat berat itu pasti ada ilmu elektrikalnya, electrical sistemnya kita juga Jadi kita kelola. Ya, betul. Nah, kemudian setelah sekian lama ya, berapa lama tuh? Saya masuk tahun 1997. Oke, 97. Ya, jadi saya masuk. Krisis di Indonesia. Iya, hampir mau krisis kan, 98 ya krisis ya. Saya udah masuk di PAMA. Nah, masuk melalui plan, kemudian tahun 2014 itu saya sudah diberikan tantangan baru gitu ya oleh atasan saya waktu itu. Saya diminta untuk mencoba belajar ke departemen lain. Nah, saat itu saya ditempatkanlah di departemen produksi. Nah, ini sudah mulai agak jauh nih. Ya, kalau di plan masih ada ya, tapi masuk. Nah, disitulah saya akhirnya harus belajar ya, harus kita adaptasi. Itu adalah tugas baru bagi saya, ilmu baru juga bagi saya, dan tantangan yang menurut saya luar biasa lah itu. Akhirnya saya dengan niat yang kuat ya, saya alhamdulillah saya bisa mengikuti itu. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu nih personal listeners kalau Pak Dewo itu memulai karirnya di PAMA dari plan. Tapi Pak Dewo belum cerita bagaimana Pak Dewo bisa akhirnya berlabuh di PAMA nih. Dapat info dari mana untuk masuknya, terus prosesnya gimana sih Pak? Kalau yang saya tahu ini kan untuk sekarang ini banyak banget teman-teman yang baru bergabung nih di PAMA Bayar. Trainingnya juga saya lihat cukup keras. Apakah Pak Dewo melakukan hal yang sama pada waktu itu atau justru malah lebih keras nih Pak? Ya. Oke, Mbak. Jadi dulu ketika saya lulus kuliah itu sebenarnya sudah ada kesempatan untuk bekerja di tempat lain ya. Saya sempat berpindah-pindah itu Mbak. Jadi pernah saya tuh kerja jadi sales keliling ya, dari door to door begitu. Saya jualan produk dari rumah ke rumah. Dulu online justru belum ada online sama sekali. Jadi benar-benar produk kita harus kita bawa ke customer kita, dikenalkan langsung ke orang-orang yang ada di sana. Itu saya jalanin. Kemudian setelah itu saya karena saya merasa belum puas ya bekerja pada saat itu, sehingga saya masih di bidang itu, sehingga masih punya keinginan yang lain, mengupgrade diri. Akhirnya saya sambil bekerja sambil melamar. Saya setelah dari sales itu saya masuk ke yang namanya Ahas ya, bengkel Ahas Honda. Nah, itu di Solo juga. Saya berkesempatan diterima di situ, dan saya menjadi waktu itu ya, asisten pengawas bengkel lah, kira-kira gitulah di sana. Saya masuk ke situ. Saya kerja di sana sambil melamar lagi. Kemudian saya loncat lagi ceritanya tuh, tapi waktu itu loncatannya cukup jauh karena udah nggak di Solo lagi. Saya ke Jawa Barat ya, di Cibitung. Ya, di Cibitung. Alhamdulillah saya bisa bekerja masuk ke PMA ya, perusahaan asing, milik asing, Jepang waktu itu. Nah, saya bisa masuk ke sana. Nggak lama juga bertahan, hanya sekitar 5 bulan atau 6 bulan. PAMA kok tiba-tiba buka penerimaan atau gimana? Saya dipanggil karena sebelumnya sudah ngelamar, sudah ikut tes gitu ya. Nah, pas saya sudah bekerja di
Cibitung perusahaan ini, asing perusahaan ini. asing ini, saya ada panggilan dari PAMA. Itu sempat dilema nggak Pak? Sangat dilema sekali gitu ya. Karena Karena kan waktu kalau itu bisa dibilang di perusahaan asing itu juga pastinya cukup besar, Cukup besar banget bagus. mungkin pada waktu itu gitu. Ya. Dan akhirnya ke PAMA gini. iya. Nah, yang memutuskan saya mengambil PAMA, ya tentunya saya diskusi dengan keluarga yang waktu itu karena memang saya itu dari awalnya itu sudah pengen suatu saat nanti saya pengen bekerja di luar pulau Di Jawa luar lah pulau. gitu. Oh iya, Pengennya, kan perpindahan pertama hanya di Pulau Jawa aja. iya, ya. jadi kepengen mencoba yang lebih menantang gitu. Jauh Akhirnya lagi gitu. kesampaianlah dipanggil oleh PAMA ini. Udah saya langsung berangkat gitu. Langsung berangkat. Awalnya di site apa Pak? Nah, pertama kali saya ditempatkan, saya juga cukup surprise waktu itu ya. Waktu saya dipanggil ke Jakarta, saya masih ingat betul ketemu yang namanya senior saya ya, Bapak almarhum Adi Pramudio, sama Pak Roy memanggil saya interview. Kemudian, kamu besok berangkat ya ke Kalimantan. Kaget juga kita kok langsung Kalimantan gitu ya. Udah besok langsung. Iya, langsung besok gitu. Persiapannya juga Iya. belum ada pada saat itu. Dan langsung diberi tiket. Hebatnya PAMA begitu ya. Jadi ini tiketnya, ini bekalmu, ada safety shoes, ada semua lah ya, perlengkapan, Semuanya dari helm, atas sampai kaki ya. baju, Kan celana dikasih ya, Pak, ya? iya semuanya. Kata Mama. Itulah kita langsung kamu besok berangkat. Kita sempat kaget juga. Wah, akhirnya dengan segala macam pertimbangan yang udah kita matengkan, ya udah. Akhirnya siap, saya berangkat besok. Itu di Kalsel. Oke. Ya, terbang langsung ke Kalsel dari Jakarta. Ke Kalsel itu tepatnya di Banjarmasin ya, karena saya ditempatkan di Jobset Adaro Oke. yang baru kemarin kita udah berpisah ya. closing ya, Ah, ya benar. karena ya itu tahun 97 saya bergabung dengan PAMA Adaro di sana. Berarti untuk wall pertama setelah Bapak pergi dengan PAMA langsung di Kalimantan Selatan ya. Iya. namanya, Pak, ya? Iya. Adaro. Berarti di sana baru memulai karir yang tadi di plan. Di plan. Terus akhirnya diminta upgrade diri gitu ya untuk naik ke produksi. Ya, nah itu sudah berbeda job set. Oke, berarti Iya. jadi operator apa sih Pak? Mekanik. Ya, mekanik di Mega Operation itu ada beda site. Beda set. Di mana Pak? Nah, 97 saya di Adaro sampai tahun 2005. Itu saya masih di plan, ya. Kemudian saya diberi kepercayaan untuk naik level ya, karena waktu itu saya dari mekanik, karena memang saya waktu itu direkrut sebenarnya untuk kebutuhan mekanik yang berhubungan dengan elektrik gitu. Oke, Pada karena saat ada itu. basicnya di sana. Iya, tapi berkembangnya situasi di sana Seiring dengan berjalannya waktu. seiring dengan berjalannya waktu, ternyata PAMA itu pada saat itu sedang merencanakan atau sedang mendevelop di plan itu harus ada yang namanya planner gitu. Oke. Perencanaan tapi di internal plan gitu. Iya. Nah, namanya planner. Sehingga ya kami itu ada berlima waktu itu. Itu yang ditunjuk untuk menjabat di posisi itu. Berarti Pertama itu kali adalah ada posisi yang pertama kali di PAMA ya namanya planner. Ya, biasa. saya itu yang disuruh di situ. Berarti kalau bisa dibilang untuk selalu listeners, Pak Dewa ini salah satu orang yang memprakarsai bagian planner di PAMA ya. Di PAMA. Oke. Iya. Nah, kemudian saya sudah menjalaninya sampai tahun 2005. Saya menuju ke next level gitu ya, tapi harus pindah site. Iya. Saya mutasi. Mutasinya itu di Jobset KPC. Sangatta. KPC yang Sangatta. Ya, waktu itu yang KPCB, KPCT belum ada ya. KPCS Itu ada. baru tahun ini belum nggak ya? Tahun ini. KPCB agak lama, sudah berapa tahun. Ya. Saya masuk ke sana tahun 2005. Masih menjabat sebagai planner, tapi jabatan saya sudah naik ke section head ya, planner section head waktu itu. Ya, tapi masih di plan. Nah, kemudian tahun 2007 ya, 2007 itu 2 tahun saja saya ada di KPC. 2007 saya mutasi ke sini, Mbak. Langsung ke Pamabaya. Ke Pamabaya. Waktu itu saya masih di plan juga. Tapi saya sudah, alhamdulillah, sudah diberi kepercayaan lagi. Saya diberi kepercayaan untuk menjabat plan departemen head atau kapak lah ya, kapak plan saat ini. Ya.
Kemudian saya terima ya amanah itu, saya kerjakan. Nah, dari 2008 sampai 2014 itulah kemudian saya diberikan tantangan baru, yaitu untuk yang ke operasional atau diproduksi. Oke, Seperti berarti itu. mulainya di operasional itu justru di Bali Di ya? sini ya. Tapi itu tidak berlanjut sampai dengan hari ini ya, karena Iya, saya karena sempat ada mutasi. level lagi. Oh, Saya sempat tetap mutasi. dulu, Pak? Iya, mutasi lagi. Jadi 2014 itu kurang lebih 6 bulan ya saya menjabat di Kabak Produksi. Kemudian saya mutasi lagi ke Kutai Barat ya. Di sana ada job set yang namanya BKB atau Barinto. Big B. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya Big B. Big B Ngomong namanya. BKB kepanjangan katanya Mbak. Ya, ya. Di Big B. Ya. Itu saya di sana 4,5 tahun. Oke. Nah, saya sudah diberikan kepercayaan baru lagi karena di sana saya diminta untuk memegang di Deputy Project Manager. Ya. Terus kemudian tahun 2019 saya back to Baya sampai Kenapa hari ini. akhirnya kembali ke Baya lagi, Pak? Nah, itu dia. Saya juga tidak tahu, mungkin kasihan kali ya, udah 4,5 tahun ditaruh di tengah hutan gitu ya. Jadi saya dibalikin ke set yang bisa dibilang deket banget sama kota. ya kan, begitu Pak, lah. ya. Tapi gini, kalau di Pama kan sesuai dengan kebutuhan ya, artinya Iya, benar. kebutuhan operasional Pama itu memang sudah direncanakan untuk mencakup seluruh site gitu. Jadi aset yang berupa people orang nah, itu sudah di mapping untuk seluruh. Jadi maka kita dalam apa namanya akad dengan Pama kan udah harus siap ditempatkan di manapun berada gitu. Jadi kita harus berangkat. Gitu, Mbak. Kalau tadi ya personal listeners, Pak Dewo udah cerita kelihatannya itu sat-sat langsung pindah gitu ya kan Pak. Tapi kan kita tidak tahu nih personal listeners seberapa berat ujian yang dilalui, suka dukanya gitu Pak. Mungkin bisa diceritain dari salah satu perpindahan aja deh Pak, apa sih hal yang terberat yang harus Bapak siapkan gitu? Oke. Ya, kalau di plan kan saya memang basicnya ya, dari awal saya masuk memang di plan. Memang tantangan terberat saya pada saat itu ketika saya diberi kepercayaan untuk memegang di operasional atau di produksi ya. Itu memang sesuatu yang luar biasa karena itu baru banget buat saya gitu ya. Ya memang sih dalam keseharian, aktivitas sehari-hari kita memang berinteraksi ya dengan teman-teman di produksi, di engineering. Ya. Jadi pada saat itu memang saya merasa wah ini luar biasa. Saya belum tahu bagaimana cara menambang yang baik, itu sama sekali belum tahu karena memang saya dari plan. Kalau bisa dibilang buta sistem Iya, langsung gitu ya, dan kita harus belajar di sana. Tapi ya saya punya keinginan yang kuat dan saya punya keyakinan juga bahwa insya Allah saya mampu gitu dengan tugas ini dan saya mencoba untuk terus belajar. Saya belajar juga dari banyak hal ya, artinya kita bicara soal belajar ini saya lebih banyak juga diskusi dengan senior ya, kita kan punya teman-teman senior di sana juga. Dan saya juga belajar melalui buku ya. Belajar juga dengan level sekerja kita juga, selevel juga bawahan kita juga banyak kita mendapatkan ilmu dari sana gitu. Ya, dari teman. Yang ingin saya tahu nih Pak ya, untuk kita menaikkan tingkatan seperti itu kan mungkin ada orang yang berpikir bahwa wah jalur saya ini berbeda gitu, tapi setelah saya mendengar cerita dari Pak Dewo, dari mana saja sebenarnya bisa ya Pak untuk naik tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi? Iya, saya kira nggak ada masalah ya, karena kalau di Pama itu kan secara people development-nya memang sangat terbuka lebar ya. Artinya orang untuk berkesempatan berkarir di Pama itu benar-benar dibuka seluas-luasnya. Kita melihat banyak sekali teman-teman kita yang background-nya itu berangkat dari seorang operator misalnya, itu pun bisa menjadi posisi di project manager dan itu banyak gitu. Jadi saya kira itulah hebatnya Pama ya. Jadi kita bisa berkarir untuk betul ya. Bahkan dari background yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang juga ada teknik elektro tapi ngurusin legal gitu, ngurusin di human capital gitu ya ada juga gitu. Jadi ya itulah Pama ya. Jadi sangat terbuka. Jadi tergantung kemampuan kita bisa ya why not gitu. Clear aja. Ya.
Nah Pak, kalau untuk posisi sekarang Ya. kan udah jadi Beauty Project Manager, itu udah berapa lama Pak? Saya itu berarti dari 2014 ya, 2014 sampai sekarang. Berarti berapa tuh Mbak? Tantangannya nih Pak, selama menjaga jabatan yang satu ini apa aja sih Pak? Kita kan ini ya, kalau kita sudah di posisi deputi kan kita lebih banyak mengkoordinasikan dari sekian banyak departemen ya. Iya benar. Nah itu saya kira tantangannya menurut saya di situ. Satu itu, yang kedua ini dari sisi internalnya. Iya. Dari sisi eksternal kita ini juga harus berkoordinasi ya juga dengan customer kita. Ya. Dan customer kita di Pamabaya ini memang berbeda dengan tempat lain. Kenapa? Kita punya 2 customer di Oh sini. iya benar, ada Jembayan. Ada dan Jembayan, ada KMIA. KMIA. Iya. Jembayan pun itu ada 3 IUP yang berbeda-beda. Oh iya Pak, oh iya ya benar ya. Ada JMB, ada ABE, ada lagi satu lagi apa? KRA ya. Ya, itu jadi sangat unik memang di sini. Jadi saya kira itu tantangan kita lah ya, ketika menduduki sebagai Deputy Project Manager, itulah menurut saya yang kita harus bisa berkoordinasi dari semuanya itu. Gitu. Untuk sejauh ini, kira-kira umur Pamabaya akan lama nggak sih Pak? Mungkin peralihan saya lagi nonton juga kepo nih, Gitu karena ya. kan deg-degan ya terkait dengan kejadian site yang lalu itu yang sempat Ya. kita close. Ya, ya sebenarnya kalau kita bicara reserve ya atau cadangan Ya, coal dari yang batu ada yang di ada di sini. ya yang ada di tempat kita ini masih cukup banyak gitu. Iya, masih cukup banyak. Artinya jangan khawatir teman-teman semua kalau terkait dengan hal tersebut. Namun ya yang harus diperhatikan adalah bahwa ya customer itu kan memakai kita pasti ada sesuatu yang dia harapkan. Artinya ada rasa percaya, ada rasa trust lah kepada kita sebagai kontraktor. Iya. Ya. Nah, selama kita masih bisa menjaga trust itu, ya saya kira ya nggak mungkin akan dilepas gitu ya. Iya. Nah, itu artinya tantangan kita sebagai insan-insan Pamabaya khususnya, ya saya kira kita harus terus mengupayakan yang terbaik untuk bisa memberikan performance yang bagus untuk Pamabaya sehingga customer kita puas. Nah, kita insya Allah akan selalu dipakai terus sampai nanti. Oke, kita agak intermezzo dikit kali ya persalahkan. Mungkin pembahasan yang tadi itu udah kalian catat, jangan lupa atau bisa diulang lagi aja videonya. Kita chat agak lebih santai dulu nih Pak. Jadi kan di sini berarti setelah dari mutasi udah berapa tahun? Di sini 2019 ya, berarti sudah 3 tahun sekarang. Oke berarti. Ya. 2018 di Pamabaya itu statusnya masih bebas bersalin. Nah sekarang belum ada COVID-19 ya Pak ya? Betul. Ya, Kita ya. belum ada skema lockdown Ya, dan lain-lain. ya. Kalau hari off nih Pak, Bapak offnya hari Minggu atau hari apa? Saya hari Minggu. Hari Minggu, wah Ya. enak banget personal dan hari Minggu itu pusat hiburan. Bapak biasa pesiar nggak nih Pak? Pesiar ya, kadang saya pesiar. Kalau pesiar sukanya ngapain aja Pak? Kebetulan saya itu punya hobi olahraga ya. Wah luar biasa Jadi berarti. iya, jadi kalau saya pesiar itu biasanya saya olahraga di luar. Oke. Ya. Terutama hobi saya itu kan saya main golf ya. Jadi itu kadang biasanya saya sempatkan untuk bisa main itu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita juga masih walaupun acara off tapi kita juga masih memperhatikan customer kita. Kadang kita juga main bareng bulu tangkis gitu ya. Oke. Bersama dengan customer kita di luar seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang olahraga, di Pamabaya sendiri juga fasilitasnya udah lengkap banget ya, fasilitas dari Ya. gor, lapangan juga sekarang Ya. ada 2, 4. Sekarang ada tenis juga bersalin, itu Ya. di belakang mes apa ya Pak? Itu ada SS ya, senior Ada. staff. Bapak sering ikutan olahraga juga karena kan pada masa pandemi kita nggak boleh keluar, otomatis olahraganya di dalam. Ya pasti. Karena saya juga hobi selain tadi yang saya sebutin ya, saya juga hobi yang lain ya, bulu tangkis. Saya, insya Allah teman-teman banyak yang kenal kalau saya main bulu tangkis, saya sering ketemu di gor bulu tangkis ya. Futsal saya juga bisa main. Volley ya, dulu ada tim juga kita volley ya di sini. Kemudian tenis saya juga sering gabung Iya. di atas. Ya, di sana juga banyak teman-teman kita yang ada di situ main. Atau mungkin saya boleh menantang Bapak kali ya Pak? Tuh boleh. Saya punya algojo di belakang kamera, kebetulan dia suka olahraga
Oh gitu. Ya, ikutan segala macam kegiatan Mbak siapa? olahraga ada di sini. Mbak Elsa, Mbak Elsa. Oh, Mbak Elsa ya, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Pas stamina-nya, kalau saya yang duduk di belakang aja kayak Iya, gini iya. dong. Ya baik, baik, baik. Kalau wisata kuliner sendiri Pak, untuk makanan di Kalimantan cocok apa enggak nih? Makanan ya. Iya. Karena saya sudah lama ya, berarti saya itu kan hidup di Kalimantan kalau dihitung dari tahun 97 sampai Iya, sekarang udah benar. berapa lama tuh? 25 tahun lebih ya. Jadi saya udah 25 lah, kurang lebih. terbiasa ya, mulai dari masakan kalsel ya, kaltim sekarang udah kenal, saya kira nggak ada masalah. Di Kalteng saya juga udah sempat di sana. Tapi gini, sebenarnya kita juga selain masakan-masakan lokal ya, kita kan juga sebenarnya kalau dimanapun kita masih bisa menemukan ya masakan-masakan Iya, yang daerah sendiri. daerah kita sendiri gitu, jadi gampang dicari gitu. Karena kan kalau Siap. saya lihat backgroundnya tadi Bapak dari Solo, Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah. Itu rasanya kan kebanyakan pada manis-manis. Manis, Terus di sini cenderung pedas, asin, gitu. iya. Pasti jauh sekali rasanya. Tapi aman Iya, ya Pak, berarti aman, ya Pak ya. aman. Udah beberapa tahun ini. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama bersama listeners. Jadi di masa sekarang teman-teman generasi muda gitu ya, generasi Z zaman sekarang ini tuh kalau kerja Pak kebanyakan suka ngeluh, aduh capek sedikit berhenti, nggak cocok sedikit berhenti, ataupun juga ya kesusahan sedikit berhenti. Motivasinya nih Pak, karena kan Bapak udah menahun ya Pak, Oh. apalagi merantau nih kerjanya. Mungkin Iya. boleh dikasih wejangan buat teman-teman. Ya, Apa? oke. Yang sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan ini dulu bahwa memang perubahan generasi itu kan sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa dihindari, Diarahkan, karena iya. memang itu kan proses alami ya, Iya. proses alamnya seperti itu. Sehingga di PAMA sendiri sebenarnya kita juga sudah berupaya untuk menyesuaikan, gitu. Artinya apa? Kalau anak-anak Y generation atau Z generation yang identik dengan gadget, yang identik dengan Iya, teknologi yang luar biasa itu, maka sekarang PAMA juga sudah mengarah ke sana gitu ya. Benar. Kita Seperti sudah mungkin mulai, satu sama ya sekarang iya betul, absensi, iya. dan segala macam Jadi pekerjaan ada di sana. iya, hampir semua pekerjaan kita arahkan menuju ke digitalisasi ya, dan itu menjadi program kita juga. Kita sudah memulai dengan apa namanya big data ya, bagaimana Iya. kita bisa mensentraliskan semua data, kita mengaksesnya lebih cepat. Nah itu saya yakin itu ya akan sangat mudah untuk bisa dikerjakan, dijalankan gitu ya, oleh anak buah kita yang generasi sekarang ini gitu. Nah kalau bagi saya ini angkatan saya lahir tahun 70-an, berarti apa itu masuknya itu? Berarti masuknya di generasi X pertama. X ya? X-nya bukan X-nya si Anang ya, tapi tak begini. Iya, saya termasuk generasi tua ya, jadi generasi Berarti X. kalau Pak Dewo dibersalin terus dari generasi X, berarti Pak Dewo udah ngalamin generasi dari X, Y, Z semuanya Iya. merasakan. Betul. Itu bisa diceritain nggak sih Pak, struggle-nya mungkin mengalami perpindahan zaman seperti itu Pak? Iya. Kalau waktu dulu ya, Iya. saya masih sempat ngalamin ya, 97 itu saya di Tanjung waktu itu, mes saya di Tanjung waktu di Adaro itu. Itu kita kalau mau menghubungi keluarga di Solo, itu kan belum ada handphone, mungkin ada ya, tapi sangat mahal sekali, belum terjangkau lah waktu itu. Dan itu biasanya Sehingga juga telepon rumah kan Pak? iya benar, akhirnya kita ngantri di wartel gitu ya. Di situ ada pasar yang nyediain wartel gitu, jadi kalau setiap malam minggu kita ke situ Pada ngantri. zaman itu pager aja. masih digunakan atau udah enggak sih Pak? Pager masih ada, Masih. ada pager ya. Jadi saya sempat ngalamin itu waktu itu, bagaimana sulitnya berkomunikasi ya. Kirim surat pakai perangko masih ngerasain juga gitu. Tapi kalau kirim surat itu pernah nyasar nggak sih Pak suratnya? Ada kejadian seperti itu nggak sih Pak? Kata-kata ini kita dibacain orang lain gitu ya. Iya, benar. Udah kirim Kayaknya surat belum cinta, pernah. sekalinya ke tetangga. Belum pernah sih. Untung, Belum pernah. jadi keren ya. Iya, termasuk kita bagaimana transfer uang masih menggunakan wesel, itu saya masih ngalamin gitu Kalau pada sekarang saat tuh itu. udah gampang banget bersalin, Nah. langsung satet kirim Iya. jetring gitu. Iya, muncul. artinya kan perusahaan sebenarnya juga udah memfasilitasi. Kita Iya. bekerja di tempat-tempat tertentu ya, yang mungkin di lokasi-lokasi yang jauh dari sinyal sinyal-sinyal yang ada di umum ya, kita juga udah siapin dengan wifi dan lain sebagainya.
Itu sebenarnya dalam rangka untuk menjembatani tadi ya generasi kita yang saat ini yang memang secara kebutuhan untuk itu tidak bisa dielakkan lagi gitu. Berarti Mama juga nge-cover untuk proses itu ya Kak? Iya. Wah, luar Iya. biasa sekali. Ya sebenarnya juga ada hubungannya dengan kebutuhan di pekerjaan juga ya, karena Iya. harus memonitor pekerjaan, membuat laporan ya, termasuk tadi absensi Iya. dan segala macamnya itu udah semuanya by teknologi, by HP. Nah Pak, untuk sekarang gitu kan ya, kira-kira Bapak akan bertahan berapa lama lagi Pak di Pamabaya? Karena kan kalau melihat jenjang sejarah perjalanan karir Bapak ini berpindah-pindah terus nih Pak, kira-kira apakah ada informasi-informasi baru seperti itu? Yang mungkin bisa di-share, kalau nggak bisa di-share nggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya gini ya, kita kan di PAMA itu sudah siap ditempatkan di mana saja gitu ya. Iya, Jadi tinggal tunggu perintah saja. Kalau memang ada instruksi untuk pindah ke set yang baru atau ke tempat yang lain, saya kira ya itu sesuatu yang normatif saja gitu. Karena memang tadi yang saya sampaikan, aset PAMA yang berupa human orang ini ya, orang itu memang ya semuanya sangat mungkin bisa dipindah dalam waktu yang singkat, kadang nggak lama harus pindah lagi dan tidak ketahui gitu. Berarti selama Iya. ini kalau Bapak bawa barang nggak pernah banyak ya Pak? Karena kan kita harus siap ditempatkan di mana saja. Iya, seperti itu. pasti itu kita udah atur itu. Jadi kita biasanya nggak terlalu lah banyak, yang secukupnya saja. Kita juga kerja mau pekan kerja sudah Oh lengkap iya, ya kalau di benar. PAMA Tiap ya. hari berseragam, Iya, gitu ya. paling kita pas cuti ya udah cukup. Nanti kita pas di rumah sudah ada. Jadi secukupnya aja. Gitu. Iya. Mungkin boleh dikasih feedback dulu nih Pak, sebelum nantinya kita akan menutup perjumpaan kita di hari ini ya. Siap. Di Kabayan. Ya, Kira-kira untuk proses hari ini apakah Bapak puas nih Pak sama pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih? Atau mungkin ada yang kurang Bapak mau nambahin, boleh banget Bapak. oh terima kasih Pak. Saya kira sudah cukup ini ya semuanya ya. Ya saya sih menambahkan aja terkait dengan pesan ya buat teman-teman insan PAMA, terutama Pamabaya. Ya kita dalam menjalankan tugas ya harapannya semuanya bisa do the best lah ya, berikan yang terbaik untuk perusahaan ini, karena dengan demikian kita insya Allah ya kalau kita menanam sebuah kebaikan itu kita akan memetiknya pula dengan kebaikan yang lain, bahkan berlipat ganda gitu ya. Sehingga kalau kita sudah ikhlas memberikan yang terbaik, karir itu insya Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak perlu kita kejar-kejar, tidak perlu ini, insya Allah itu sudah akan datang gitu. Ya. Itu balasan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita gitu ya, Allah. Nah, selama kita berusaha pastinya bersalinar, niscaya berarti apapun itu akan Insya Allah. tercapai pastinya ya Pak. Insya ya. Allah. Jangan Ya. pernah takut untuk perubahan Ya. pastinya, dan semoga bisa selalu punya keinginan nih untuk mengupgrade diri seperti Pak Deo pastinya. Iya. Oke. Akhir kata mungkin boleh salam-salam nih Pak sama teman-teman mungkin dari masa bisa dibilang prasejarahnya di PAMA gitu. Ya salam buat semuanya aja ya. Kalau di sana kita sekarang sudah di Pamabaya ya, semua departemen sudah terima kasih sudah mendukung kegiatan kita, operasional kita di tambang, berikan supportnya semuanya. Kita cukup bagus sampai dengan hari ini. Ya sih ini sekalian aja ya, mumpung kita lagi ketemu di sini, dijagain safety-nya. Saya kira itu ya, karena produksi sebesar apapun ya kalau safety-nya bermasalah saya kira tidak ada artinya gitu ya. Jadi mohon teman-teman semuanya kita ayo sama-sama fokus, sama-sama kita perjuangkan, kita upayakan keselamatan ini harus menjadi satu yang nomor satu ya. Ya, Pak Demo terima kasih udah meluangkan waktu Sama-sama. sekali lagi untuk hadir di sini. Nggak apa-apa. Aman aja, tenang Nanti aja kalau kita. misalnya saya panggil lagi boleh ya. Siap. Nantinya kalau dipanggil lagi personal listener ceritanya udah berbeda. Berbeda nih. Bukan lagi. lagi jenjang karir, mungkin kegiatan-kegiatan yang ya bisa di-share kali ya ke teman-teman pastinya Oke. apa sih penghibur selain kerjaan gitu. Karena kan biasanya kita Siap. boring ya Pak kalau kerja gitu. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima Demo. kasih, Oke, terima ya. kasih semuanya. Ya bersama listener, Kabayan untuk hari ini udah cukup. Nanti kita bakalan ketemu lagi dengan narasumber yang lain dan host yang lain mungkin ya, nggak janji. Nggak
Kalau gitu terima kasih atas kebersamaan para listener. Sampai jumpa di kabar yang selanjutnya. Karyawan Bayar Podcast. Terima kasih. Namun ya yang harus diperhatikan adalah bahwa ya customer itu kan memakai kita pasti ada sesuatu yang dia harapkan. Artinya ada rasa percaya, ada rasa trust lah kepada kita sebagai kontraktor. Ya. Nah, selama kita masih bisa menjaga trust itu, ya saya kira ya nggak mungkin akan dilepas gitu ya. Nah, itu artinya tantangan kita sebagai insan-insan PAMA ini, PAMA Baya khususnya, ya saya kira kita harus terus mengupayakan yang terbaik untuk bisa memberikan performance yang bagus untuk PAMA Baya sehingga customer kita puas, nah, kita insya Allah akan selalu dipakai terus sampai nanti.